Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Channel dakwah Islam, share Islam. Jangan lupa like dan subscribe, share seluas-luasnya, jadikan media HP kita menjadi nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti kajian berikutnya, yaitu dari guru kita ya, Buya Ar-Razi Hasyim ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, wabil khusus untuk pribadi. Ngaji ini sangat penting karena untuk bekal kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Karena kalau agama ini adalah nasihat, bahkan kalau kita sering ngaji, insya Allah hati kita menjadi tenang dan pengetahuan agama kita bertambah. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka seakan-akan ia ini dibimbing oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngaji di zaman sekarang dengan zaman modern, dengan medsos ya, kita insya Allah termasuk orang yang menempuh perjalanan untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan dengajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim, insya Allah sangat bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Terima kasih, mari kita simak. Ali bin Abi Thalib dari Abu Muhammad, yaitu cucu baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Al-Hasan ini anak Sayyidah Fatimah yang paling tua, yang kecilnya disebut Al-Husain. Sayyidina Ali punya istri yang lain, nama anaknya disebut dengan Muhammad juga, Muhammad, tapi ibunya bernama Al-Hanafiyah, maka disebut Muhammad Al-Hanafiyah. Sedangkan ada Muhammad Al-Muthanna, ada Muhammad bin Al-Hasan ya. Sayyidina Al-Hasan ini orangnya penyabar, mau mengalah. Jadi ketika transisi dari Sayyidina Ali ke Muawiyah, itu yang menjembatani adalah Sayyidina Al-Hasan. Padahal beliau yang paling berhak waktu itu menjadi pengganti Sayyidina Ali. Tapi beliau tidak mau orang-orang perang, tidak mau konflik, maka dia islah antara dua kelompok, simpatisan Sayyidina Ali dengan loyalis Sayyidina Muawiyah ya. Jadi Sayyidina Al-Hasan ini boleh disebut penyelamat atau juru damai di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Istrinya banyak yang mau sama dia ya. Banyak yang mau, 4 ganti lagi 4, terus begitu sampai puluhan istrinya ya. Kalau sekarang ibu-ibu marah, tapi kalau ibu-ibu hidup di zaman itu nggak ada yang marah ya. Malah berdoa, ya Allah semoga giliran saya gitu. Walaupun cuma sejenak jadi istrinya ya. Sekedar ingin mendapatkan keberkahan status istri beliau ya, Sayyidina Al-Hasan. Lain dengan adiknya Sayyidina Al-Husain. Al-Husain ini lebih muda. Waktu di Madinah, Muawiyah mati, meninggal, digantikan anaknya Yazid. Maka gelisahlah orang-orang di Madinah, Muawiyah di Damaskus. Apa gelisahnya? Kok dari ayah turun ke anak tanpa hasil musyawarah? Akhirnya datanglah orang-orang dari Kufah, dulu loyalis Sayyidina Ali, datang kepada anaknya Sayyidina Hasan. Baru masuk pintu diusir, kamu keluar. Karena beliau telah mengislah, tidak mau lagi mengulang konfliknya. Diam-diam mereka datang ke rumah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain terima. Diterima,
Apa kata mereka? Wahai cucu baginda Rasulullah, jika kalian diam melihat ketidakadilan ini, lalu siapa lagi yang akan berjuang? Syekh Husain kemudian menganggap, oh iya juga ya. Akhirnya Syekh Husain tertarik, tapi di saat dia tertarik, di depan pintu sudah ada orang lain. Pas dibuka ternyata abangnya, Sayyidina Hasan. Apa kata beliau? Ya Husain, ya, nantaqil ghadan ila Makkah. Besok kita hijrah ke Mekah. Terus orang yang datang tadi, inilah politisi. Kalau bukan kamu siapa lagi? Ya, gitu nggak bahasanya politisi? Jika bukan Bang Haji siapa lagi? Jika bukan abang siapa lagi? Jika bukan ustadz siapa lagi? Kawan saya selama sebelum pandemi itu banyak sekali yang menjadi caleg PBB. Kita sebut aja, giliran imamnya PBB pro kepada 01, langsung kemudian mengutuk si Yusril Iza Mahendra. Waduh, gawat juga nih ya. Jadi ternyata politik ini sudah jadi asbab orang saling membenci. Ini dari dulu, sudah dikutuk dari zaman dulu. Maka Sayyidina Al-Hasan ingin menyelamatkan adanya Sayyidina Al-Husain dari hasutan orang ini. Tapi dulu di waktu baginda Rasulullah SAW masih hidup, beliau berkala. Apa kata beliau? Dalam hadis Imam Ahmad, inni la ashummu, sungguh aku telah mencium. Apa yang dicium baginda Rasulullah SAW? Raihata dami Al-Husain, bau semerbak darah segar cucuku Husain. Jadi baginda Rasulullah sudah diberitahu bahwa cucunya Sayyidina Al-Husain akan berdarah-darah. Ya. Dulu saya punya mursyid guru yang ngajar saya ilmu akidah dan ilmu zikir, namanya Abu Ya Al-Hasan Al-Basri. Murid-murid ini diuji oleh beliau. Kalau datang, beliau suka baca kitab. Satu kali beliau berkala, saya tidaklah orang sakti, tidak punya karomah, saya. Bahasanya begitu. Akhirnya pekan esok sepi, tidak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda saya dan 1-2 orang. Lalu beberapa minggu ke depan saya bertemulah kawan-kawan yang tidak hadir itu. Apa kata mereka? Ah, guru kamu itu tidak sakti, nggak keramat. Gitu. Tapi tahu nggak, Bapak Ibu yang makan Allah? Ada seseorang, beliau lagi ketemu, lu kaget ngeliat seseorang kawan dari dia yang mengatakan gurunya nggak keramat ini. Apa kata beliau? Saya melihat dia berdarah-darah. Alami begitu. Tidak lama, sekitar setahun, benar, orang itu tertabrak depan masjid itu jalan, kena tabrak berdarah-darah. Kurang keramat apa? Lalu bertanyalah kami, katanya nggak keramat Tuan Guru. Apa jawaban beliau? Kalau saya tidak keramat, kalau saya tidak sakti, saya tidak tahu masa depan. Tapi kalau Allah tahu masa depan. Jika Allah beritahu, saya tahu. Akhirnya muridnya baru paham ya, bahwa keramat itu bukan zatnya seorang guru, tapi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal begitu terjadi ya. Di zaman Rasulullah SAW itu disebut dengan tanabbu. Tanabbu itu pengkhabaran masa depan ya. Kalau kita mungkin nyebutnya ramalan, tapi ini bukan ramalan. Nabi tidak meramal ya, sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Hasan waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih kecil. Tapi beliau mengatakan, hafazti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat. Apa kalimatnya? Kalimatnya dibagi 3. Da' ma yaribuk. Ingin hidup tenang gak? Ini kalimat
adalah kalimat kunci hidup tenang. Da' ma yaribuk, tinggalkan yang membuat engkau ragu, ila ma la yaribuk, kepada hal yang membuat engkau tidak ragu. Contohnya gini, kalau kita wudu terus sholat, ngobrol-ngobrol bingung batal atau tidak, apa kata baginda Rasulullah SAW? Da' ma yaribuk, tinggalkan yang kamu ragu. Bukan berarti tinggalkan sholatnya. Gak usah sholat, saya bingung, saya masih wudu apa enggak. Bukan itu. Ini yang banyak salah paham orang hari ini. Itu namanya mundur, kemunduran spiritual, kemunduran rohani, penakut. Da' ma yaribuk itu prakteknya apa? Ulangi wudunya lalu sholat. Segarkan kembali lalu sholat. Bukan, saya nggak mau sholat dulu. Nah itu nggak benar. Jadi da' ma yaribuk, tinggalkan yang membuat kamu ragu, bukan tinggalkan kerjaanmu, enggak. Ini yang orang-orang salah paham. Dia ragu nih kerjaannya gimana, ditinggalkan pekerjaannya. Itu bukan da' ma yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma yaribuk, tinggalkan yang kamu ragu kepada hal yang kamu tidak ragu. Ar-raib, raib itu disebutkan di Quran, dzalikal kitabu la raiba, ya, itulah kitab yang tidak ada raib. Apa arti raib tadi? Keraguan. Ar-raib itu bahasa lainnya kegelisahan, yang membuat kamu gelisah. Nah itu disebut dengan raib. Kalau raib lain lagi ya, udah bahasa Indonesia ya. Raib artinya hilang ya. Nah, ini enggak, bukan, beda dengan bahasa Arab. Fa inna sidqa tuma'nina, karena kejujuran itu, keselarasan zahir dan batin, itu melahirkan tuma'nina, kedamaian. Wa in wal kadhiba riba, sedangkan orang-orang yang berbohong, berdusta itu pasti riba. Riba, bukan riba atau gimana? Taknya ada, bukan riba. Riba itu gak pakai ya, riba. Kalau ini riba. Riba tadi, riba, ya, yaitu keraguan. Hadis yang ketiga, dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithi tawil fi qissati Hirqal, dalam hadis yang panjang, ini potongan dialog antara pemimpin Mekah dengan pemimpin Rum, yaitu Heraklius. Orang Arab itu nggak biasa baca Heraklius, apa kata mereka? Herakla, bukan Heraklius. Heraklius bahasa Romawi. Dimashq, bukan Damaskus. Ya, itu salah satu nama tenunan sutra termahal di jalur antara Mekah dan Rum. Itulah kota Damaskus. Jadi Damaskus itu, Dimashq itu nama daripada kain sutra termahal di Suriah. Ya. Jadi nama kota. Kayak kalau di Jawa itu ada kota yang diambil dari nama pakaian ya, atau nama tempat. Biasanya kayak Banyu, wangi, ya, nama tempat. Banyu air ya, wangi harum. Banyumas, apalagi? Banyu asin. Nama-nama tempat. Nah kalau di sana nama produk, ya. Jadi Abu Sufyan tinggal di Mekah, dia setiap kali musim tertentu berjualan, bawa barang dari Yaman.
orang Yaman ini, di situ ada namanya Teluk Aden. Teluk Aden itu dulu banyak orang-orang kita dari Nusantara ini berdagang ke sana. Apa yang dijual? Rempah-rempah, kayu gaharu. Nggak ada di Arab kayu gaharu. Jadi parfum yang antum beli di sana itu kayunya dari sini. Itu dari kayu gaharu. Ini ada pakarnya di sini nih, ini pakar di belakang. Orang yang Brunei itu. Ya. Saya belajar ilmu gaharu dari beliau, tanya, ada berapa macam kayu gaharu? Berapa tuh tadi? 21 lebih. Tuh. Yang kita beli di sana, yang bungkusnya bagus-bagus, packagingnya oke, itu kayunya dari negeri kita, negeri tropis. Cuma kalau orang ustadz bakar kemenyan itu syirik, kata orang jahil nih. Ya. Tapi kalau pakai baju koko, terus pakai semprot-semprot, bakarnya bakar gaharu, itu Islami. Tidak adil, antum itu terjajah. Biasa dijajah sama Belanda, sekarang dijajah sama tradisi Arab. Kita ini nggak perlu salah paham. Ya. Kemenyan itu kan bahannya sama kayak gaharu juga, bener ya? Bedanya kalau menyan Arab soleh gitu ya, kalau menyan Indonesia nggak soleh. Dan yang paling aneh, muncul ustadz-ustadz khurafat yang katanya pemberantas bid'ah, tapi kemudian terjebak kepada khurafat yang tidak ada dalilnya. Apa itu? Kalau ada orang bakar menyan, itu bau menyan adalah makanan untuk jin. Masuk angin terjinnya. Ya. Tidak ada satu dalil yang menyebutkan bahwa jin itu makan kemenyan, tuh nggak ada. Makan bau kemenyan nggak ada. Nggak. Kebetulan ada kelompok-kelompok kebatinan, mereka pakai kemenyan. Orang dulu nggak ada. Parfum-parfum yang antum pakai hari ini sekarang itu yang dibeli di Mekah itu nggak ada dulu. Dulu orang ambil kayu gaharu terus dibakar. Ya, saya masih ingat masa saya kecil, kami kalau zikiran kata guru, ya bakar dulu menyan biar harum, malaikat suka yang harum-harum. Loh kok sekarang kalau sebut menyan kayaknya horor. Nih udah dijajah otaknya. Ya. Harus ganti istilah ya. Bukhur, bakar bukhur. Ya, saya dulu kira juga sama. Ketika kami ngaji akidah tahun 2006 kepada seorang syekh Ahlus Sunnah dari Arab sana, beliau senang sekali bau bukhur. Saya pikir ini kan bau menyan. Kok guru saya khurafat? Awalnya kita mikir khurafat. Ternyata beliaulah yang membersihkan khurafat dari pikiran saya. Ya, 2006 baru beres tuh pikiran. Kalau enggak benci dengan orang bakar menyan. Dan ada beberapa pendakwah kita berdakwah di Papua. Orang Papua bagian-bagian barat, mereka punya tradisi sama. Kalau ziarah, kalau berdoa, kalau zikiran, mereka bakar menyan. Si ustadz langsung berdiri, buang, ini syirik. Selesai ustadz ngomong begitu, kampung situ punya ketua. Apa kata ketuanya, kata pimpinannya? Ustadz, besok saya belikan tiket. Balik ya sudah. Ya. Jadi nanti semoga nanti ada nih santri-santri request ke Ustadz bakar bukhur, cuma modalnya lumayan ya. Kalau antum belinya di sono, bukhurnya bukhur dari sini, gaharunya cari gaharu dari sini, bakar biar harum, biar bau asap itu nempel. Karena kayu gaharu itu ada minyaknya, dan itu dia nempel, baunya harum. Ya nggak horor ya. Nah, Sayyidina Abu Sufyan ya, beliau ini salah satu saudagar yang ada dulu dan menjual rempah-rempah dari kita ya, rempah-rempah dari Nusantara, lalu dijual ke Damaskus. Orang-orang di sana dulu tidak pernah punya namanya cengkeh, pala,
apalagi kamper. Tahu kamper? Ya, kamper untuk apa? Kamper itu bisa untuk campuran minuman jahe. Itu biar sedap. Bisa juga untuk pengawet. Dan itu tidak pernah ada di sana. Apa itu, Ustaz? Ada jin kah? Allah SWT. Nanti setiap kali mulai kajian ganti baterai dulu ya, biar nggak ganti-ganti di tengah. Mau khutbah apalagi itu, ya gawat itu. Khutbah Jumat nanti yang di bawah nggak dengar. Jadi kayak tadi apa? Kamper, apa? Cengkeh, pala, sirih, semua itu adanya di negeri kita, nggak ada di sana. Dan ada beberapa sinagog Yahudi dan gereja-gereja Kristen, mereka punya dapur lama. Ketika dicek gudang dapurnya, di situ ada rempah-rempah dari negeri kita sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Karena kamper itu kayak cengkeh semua juga itu dia awet. Ya, bakteri tidak bisa merusaknya. Sudah ada di Mesir. Itu piramid kampernya dari mana? Dari Sumatera. Kapur yang kita sebut pohon kapur. Itu jadi kita ini dari dulu pengekspor terbesar, pemasok terbesar rempah-rempah di luar negeri. Maka hubungan antara negeri kita dengan mereka itu sudah ada. Inilah ayat yang kita baca tadi. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Orang Arab nggak punya apa-apa, mereka pintar bicara. Ya udah beli barang di Yaman, ngomong aja dia, ngoceh aja di Damaskus nanti. Beli barangnya murah, jualnya mahal. Ini kerjaan Abu Sufyan dulu sebelum Islam ya. Setelah Islam maka dia diajarkan baginda Rasulullah SAW biar berjualan tidak berlebihan. Dan Nabi Muhammad SAW dulu ikut belanja di musim dingin, ikut berjualan di musim panas. Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum umur 15 sudah dikader oleh pamannya menjadi ahli bisnis, ahli niaga, ahli dagang. Nah, makanya kemudian ketika Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta kepadanya dengan keahliannya wajar ya. Jadi orang-orang yang berdagang punya imamnya adalah baginda Rasulullah SAW ya. Orang yang berternak pun Nabi pernah berternak. Orang yang jadi pemimpin pun Nabi pernah jadi pemimpin. Orang menikah suami istri Nabi juga pernah menjadi suami ya. Qala Herakl, berkata Heraklius, "Famadza ya'murukum?" Apa yang diajarkan sang nabi di Mekah waktu itu dia belum Islam. Abu Sufyan belum Islam. Qala Abu Sufyan, "Qultu yaqulu Abdullah." Ini laporan Abu Sufyan kepada Heraklius. Apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, diajarkan beliau dua aja. Wa'budullah wahdahu la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan yang dilakukan nenek moyang kalian. Ini hadis. Nenek moyang siapa? Nenek moyang kita atau nenek moyang orang di Mekah? Di Mekah itu nenek moyang sebelum baginda Rasulullah SAW, mereka nyembah apa? Berhala. Tapi hadis ini dipakai oleh kawan saya untuk mengatakan, ini kan ada bapak ibu, ini kalau udah gak belajar hadis, wajar. Kenapa kamu begini? Jawabannya sederhana. Dulu guru saya mengajarkan begini, dulu bapak saya begini. Jawaban begitu benar. Itu namanya sanad. Oh, nggak boleh taklid. Nggak boleh taklid itu bagi ulama. Bagi orang awam boleh taklid. Antum aja nggak ahli kedokteran datang ke dokter ikut-ikut aja, itu taklid namanya.
Masa ke dokter boleh taklid, ke ustadz nggak boleh taklid? Ya, nggak adil namanya. Saya cemburu. Ya, ke dokter boleh taklid, ke ulama nggak boleh taklid, itu aneh. Taklid itu mengikut tanpa tahu dalil, itu khusus orang awam boleh. Yang perlu tahu dalil itu ulama. Antum tahu dalil itu berbeda dengan mengerti dalil. Kalau cuma tahu hadis riwayat siapa, nomor siapa, itu belum mengerti. Itu namanya indeks. Yang disebut tidak taklid ittiba, tahu dalil, mengerti proses dalil itu dipakai, itu baru namanya ittiba. Kalau cuma hadis Bukhari nomor sekian, bab sekian, itu mah tahu indeks. Gampang tinggal buka Google. Mungkin Google duluan jadi Islam daripada kita kan? Bukan itu yang disebut tidak taklid. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan yang dikatakan nenek moyang kalian yang musyrik. Kalau bapak ibu ini kunut nggak tahu dalilnya, ya wajar kan, nggak belajar hadis. Wajar nggak belajar hadis kan? Giliran dikasih hadis mengenai bid'ah kunut kan bingung. Ya. Disebutkan di Sahih Bukhari bahwa ada seorang sahabat ngomong kepada anaknya, ya bunayya, muhdath, itu, ananda, itu kunut itu bid'ah. Itu kan satu hadis, masih ada hadis lain. Ustaz, ini hadis Sahih Bukhari. Sebelum Bukhari sudah ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru daripada gurunya Bukhari, meriwayatkan hadis dan beliau mengatakan itu lebih sahih. Oh, berarti perkataan sahih tidak sahih bukan dari Nabi, tapi pendapat para imam. Saya mau tanya kepada antum, kenapa Sahih Bukhari itu sahih? Tahu nggak? Ada yang tahu? Oh, judulnya Sahih Bukhari gitu ya. Itu namanya taklid kepada Imam Al-Bukhari. Jadi orang-orang cuma pindah taklid dari Syafi'i kepada Bukhari. Yaitu sama-sama nggak berilmunya. Sama-sama nggak berilmunya, bangga. Anehnya orang di zaman ini. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan yang diajarkan nenek moyang kalian yang musyrik. Kalau nggak musyrik nggak ada masalah. Ya. Maka kalau ada yang beramal melakukan sesuatu yang ikutin pendahulu kita yang Islam, nggak ada masalah. Ya. Jadi pendahulu itu tidak mesti salah. Nah, ini masih bab pertama. Apa kata beliau berikut? Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Lalu beliau memerintahkan kami untuk salat, sidq jujur, afaf menjaga kehormatan, was-silah silaturrahim. Dulu sebelum Abu Sufyan itu sholat sudah diwajibkan. Abu Sufyan ini Islamnya tahun ke-8 Hijriah. Kapan itu? Ketika Mekah ditaklukkan baginda Rasulullah SAW dari genggaman orang-orang musyrik tanpa perang. Tahun keberapa? 8 Hijriah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW masuk Mekah. Apa kata beliau? Siapa yang masuk ke Baitullah atau ke rumah Abu Sufyan atau ke rumah masing-masing, maka dia selamat. Tapi kalau coba hadang jalan, siap-siap. Itu pedang di sini, tapi tidak ada satupun pertumpahan darah kecuali yang melanggar peraturan. Ada sekitar belasan orang yang melanggar peraturan, terjadi baku hantam, tapi tidak banyak. Tidak ada perang besar, tidak ada. Abu Sufyan ini rumahnya besar. Terbayang rumah orang Arab? Orang Arab bayang rumah yang jadul-jadul itu. Ada pagarnya, ada pintunya, halamannya luas. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin selamat masuk ke Baitullah atau ke rumah Abu Sufyan. Karena Nabi hargai dia yang Muhammad itu betul hamba Allah, diajar Allah, dihormat kepada yang tua. Saya masuk Islam aja deh, kira-kira begitu. Jadi ada orang masuk Islam bukan dengan kata-kata kita ngomong ABCD,
tapi cukup dihargai. Jadi kenapa dakwah kita hari ini ditolak? Mungkin kita kurang menghargai yang tua, malah nyerang yang tua, ya. Apalagi ada laporan, Ustaz, masjid kami dicuri. Loh, gimana ceritanya masjid dicuri? Ternyata masjid ini dicaplok sama anak muda. Lalu si yang tua-tua ini dikata-katai musyrik lah, dikatai bid'ah lah, ya. Kasihan juga. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-salah. Perintahnya salat, sidq, jujur, afaf dan silah. Ya. Ini beliau ketemu Heraklius sebelum Islam, tapi dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, bahkan konon disebutkan di riwayatnya, Nabi Muhammad itu SAW masih di Mekah. Berarti sholatnya baru sholat malam. Jadi dulu sebelum diwajibkan 5 waktu, sholat itu hanya malam hari. Qumil laila illa qalila, surat Al-Muzammil. Jadi sebelum 5 waktu diwajibkan, sholatnya cuma malam hari. Nah, salah satu ajaran asal Rasulullah, sholat, jujur, menjaga kehormatan, silaturahim. Nah, kita jangan-jangan kurang silaturahim. Ingin menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah, tapi silaturahimnya rusak. Akhirnya dakwah kita gagal. Ya, banyak di luar sana ajarannya tidak benar, tapi silaturahimnya bagus, diterima. Ya. Syuruknya jam berapa? (6:07), dikit lagi ya. Dari Abi Thabit atau Abu Sa'id atau Abu Walid Sahal ibn Hunayf, wa huwa badriyun. Jadi ini ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu 313 orang, dan semuanya kekasih Allah. Mereka pewaris 313 Rasul. Jadi ada 313 Rasul, 124.000 sahabat. 313 ini karena para Rasul, para Nabi tidak ada lagi setelah Rasulullah SAW muncul, semuanya mewariskan nurnya itu kepada para sahabat. Ada yang diwariskan ke 313, ada yang ke 124.000. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama mewarisi para nabi. Maka di situ ada kaidah. Apa kaidahnya? La yakhlu zaman min waliyin min awliyaillah. Tidaklah pernah masa ini, zaman ini kosong dari wali Allah. Nggak akan pernah kosong. Dan rumusnya itu, wali kutubnya 313 mengikut para rasul, dan wali-wali yang lain 124 ribuan. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Jadi tidak usah khawatir jika ada ulama meninggal, kita sedih, tidak usah khawatir. Pelanjutnya pasti ada. Karena kalau wali Allah, kekasih Allah tidak ada, dunia pasti kiamat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah taala asy-syahadata bisidqin." Siapa yang bermohon kepada Allah mati syahid, bisidqin, dengan sungguh-sungguh, jujur, lisannya ngomong, batinnya iya. Ballaghallahu ta'ala manazil asy-syuhada. Allah akan sampaikan derajatnya kepada derajat para syuhada. Wa in mata ala firasyi, walaupun dia meninggal di atas kasur. Ya. Jadi kita bermohon semoga Allah menganggap kita bagian dari para syuhada, dan para syuhada itu berkawan kepada Allah setelah mati. Ya Rabb ahyini, hidupkan kembali. Hadis Imam Bukhari. Ya, hidupkan kembali aku ya Rabb. Maka Allah hidupkan kembali, tapi tidak diberi fisik. Dihidupkan di mana? Dengan semangatnya para pejuang-pejuang akhir zaman. Itu para syuhada, belum tentu orang alim, apalagi ulama. Ulama kalau wafat, maka perjuangan mereka, rohani mereka Allah hidupkan dalam perjuangan pelanjut-pelanjutnya. Itu yang disebut warasah dan tanazzulat. Ya.
Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini 4 hadis. Hadis kelimanya pernah saya jelaskan sebelumnya. Hadis keenamnya juga pernah. Ya, silakan dicek kajian-kajian sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hambanya, sebagai syuhada, sebagai ulama, sebagai orang yang sadiqin, siddiqin. Amin rabbal alamin.